Gimana nggak makin ketar-ketir, bayangin aja, 3 buzzer loh ini ditangkap oleh Kejagung. Setelah ini kira-kira bisa apa yo? Tapi dari ditangkapnya buzzer-buzzer ini, kita jadi tahu ada seseorang yang selama ini jadi pengacau, bahkan bisa dikatakan sebagai maklar hukum. Masa disuruh demonstrasi dibayar, dan itu terkonfirmasi, dan kita sudah rilis. Melakukan permufakatan jahat untuk seolah-olah institusi ini busuk. Kejaksaan tidak pernah anti kritik. Itu harus digarisbawahi betul. Ya, bahkan kita selalu menjadikan media menjadi tempat kita untuk bertanya dan merefleksi diri. Bahwa kami juga tidak anti kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Setiap hari kita menerima demonstrasi. Dan dari semua itu kita salurkan ke pimpinan. Dan kita analisis. Kita tidak lanjuti. Karena kita begitu peka terhadap kepentingan masyarakat. Ada permufakatan jahat yang disepakati oleh yang bersangkutan. 3 orang ini melakukan apa? Melakukan permufakatan jahat untuk seolah-olah institusi ini busuk. Padahal kenyataannya tidak demikian. Dengan informasi yang tidak benar, dikemas. Untuk apa? Mempengaruhi public opini. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa ada 3 peran yang dimainkan oleh para pelaku ini. Peran sebagai tim juridis yang berhadapan langsung dengan aktivitas persidangan, proses peradilan. Tetapi ada peran social engineering. Coba rekan-rekan media bisa bayangkan apa yang tidak kami lakukan, tapi dinyatakan seolah-olah kami lakukan. Semua dalam rangka apa? Pelemahan terhadap institusi. Untuk apa? Untuk penanganan perkara supaya sesuai dengan kehendaknya. Ada peran tim non-juridis. Karena kita tahu, pasal sangkanya ada 60 miliar dari proses hukum terkait dengan dugaan suap dan atau gratifikasi. Nah, berkali-kali saya sampaikan bahwa peran dari ketiga orang ini pada akhirnya apa? Mempengaruhi bagaimana pandangan-pandangan masyarakat, bagaimana pandangan, termasuk pandangan peradilan terhadap institusi kejaksaan, karena melakukan mobilisasi massa. Massa disuruh demonstrasi dibayar, dan itu terkonfirmasi, dan kita sudah rilis. Ya, ada pembuatan konten, ada pembuatan talk show, yang seolah-olah itu diramu menjadi sesuatu pembenaran, padahal tidak demikian. Saya harus sampaikan ke masyarakat melalui teman media, ada kelangkaan minyak. Lalu kejaksaan memproses, ditemukan ada perbuatan pidana, orang-orangnya diproses. Lalu menurut kami ada kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara ini oleh putusan pengadilan tidak bisa diminta kepada perorangan, tetapi kepada korporasi. Oke. Lalu kita sidik korporasi. Lalu di korporasi dionslah. Kenapa dionslah? Salah satunya adalah pembentukan opini. Salah satunya pembentukan opini juridis yang dimainkan oleh 3 peran tadi. Dilakukan gugatan perdata, dilakukan gugatan turun. Dan ini dipublikasi. Seolah-olah apa? Bahwa tindakan kejaksaan dalam rangka menyidik korporasi untuk meminta membayar uang pengganti tidak diperkenankan menurut hukum. Jadi secara juridis dimainkan, kemudian rekayasa sosial dimainkan, dan non-juridis dimainkan. Ya, jadi tolong disampaikan kepada masyarakat bahwa harus kontekstual melihat, memandang perkara ini. Dan saya kira ini juga menjaga martabat dari teman-teman jurnalis. Masa disuruh demonstrasi dibayar. Nah, lo kan pada akhirnya ketahuan juga ya kan, ada buzzer-buzzer yang selama ini memang sengaja gitu ya, membuat narasi-narasi negatif ke pemerintahan, ke lembaga-lembaga pemerintahan. Dan itu pun dibayar oleh orang yang ya pengen diuntungkan dari adanya itu gitu loh ya. Itu makanya sekarang dengan ditangkapnya 3 buzzer ini kira-kira bakal kayak gimana nih kelanjutannya? Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan oleh MS, JS bersama-sama dengan TB selaku Direktur Pemberitaan Cek TV untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Pertamina Tbk dan tindak pidana korupsi
dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong, Oh, baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Sementara wah, ada sangkut pautnya sama itu ternyata. yang saat ini prosesnya sedang berlangsung di pengadilan dengan biaya sebesar 478 juta 500.000 rupiah yang dibayarkan oleh tersangka MS dan tersangka DS kepada TB yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Wah, ternyata ada kaitannya sama kasusnya Tom Lembong, teman-teman. Pantas kemarin itu dari adanya kasus Tom Lembong itu ada narasi-narasi negatif soal penangkapannya tersebut gitu loh. Dan kayak itu menyebabkan kejagungan gitu loh. Ini dia, ini salah satu dalangnya nih, advokat yang banyak melindungi kasus-kasus kontroversi ya justru ya. Ya, Pak, mulut mana, Pak? Saya mau naik sepeda, Pak. Sini, Pak. Itu print map sih. Aduh. Pak, benar menerima 478,5 juta, Pak. Bang, beritanya dikasih 5 Wah, ini sangat disayangkan sekali ya, teman-teman. Sangat disayangkan sekali dan memalukan ini justru. Bisa-bisanya nih membayar untuk membangun narasi negatif. Yang di mana, Pak? Bodreknya berapa, Pak? Marcella dan Ari Bakri bukan advokat tapi mafia. Oh, ini rekam jejaknya sosok yang baru saja ditangkap teman-teman, yaitu Marcella Santoso dan juga Ari Bakri, yang ternyata dua-duanya ini seorang advokat. Marcella dan Ari Bakri bukan advokat tapi mafia hukum bersenjata pasal. Kasus suap 60 miliar rupiah dalam ekspor CPO yang kini menyeret mereka hanyalah puncak gunung es. Jangan pura-pura kaget. Sudah lama mereka jadi langganan para penjahat elit. Dari pembunuhan Brigadir J anak buah Sambo, Rafael Alun pejabat pajak tajir hasil gratifikasi, Harvey Muiz korupsi tambang timah, sampai Crazy Rich PIK Helena Lim yang nyelundup vaksin, semuanya pernah mereka lindungi. Bukan karena benar, tapi karena tebal ini dompetnya. memalukan sekali. Mereka bukan penegak hukum melainkan perusak hukum. Perusak Mereka bukan hukum, bagian dari benar. sistem keadilan. Mereka adalah sistem itu sendiri. Sistem yang busuk, licik, dan penuh akal-akalan. Dan ketika ditangkap, mereka berdalih bahwa hanya membela klien. Marcella dan Ari berdiri di atas panggung hukum, tapi mainnya di belakang layar. Transaksi, manipulasi, intimidasi, semuanya dibungkus rapi dengan istilah profesional. Padahal ini penipuan. Mereka tak layak disebut advokat. Mereka adalah mafia, dengan legalitas sebagai senjata paling ampuhnya. Aduh, ini dalang-dalang dibalik kasus yang bikin ribut orang-orang ya. Karena memang cukup aneh sih waktu itu semenjak penangkapannya Pak Tom Lembong, kalau kita bicara soal itu. Karena ini ternyata ada sangkut pautnya soal itu ya teman-teman ya. Itu anehnya adalah kenapa ketika Pak Tom Lembong ini bersalah, kemudian ditangkap, yang disudutkan itu adalah Kejagung yang katanya ini kriminalisasi lah, politisasi seperti itu teman-teman. Dan ternyata ketika kita sudah menemui faktanya nih, oh orang-orang yang selama ini menyuarakan itu dibayar tuh ternyata. Pantesan sewaktu Pak Tom itu ditahan ya, itu banyak demo-demo yang menyuarakan bebaskan Tom Lembong. Salah satunya ya sahabat terbaiknya gitu, seorang Pak Anies Baswedan pun juga ikut-ikutan membela Pak Tom waktu itu ya. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bersama para Jaksa Agung muda menghadiri rapat kerja Komisi 3 DPR RI di gedung DPR Rabu sore. Saat sesi pendalaman, para pimpinan hingga anggota Komisi 3 DPR bertanya kepada Jaksa Agung soal kasus impor gula. Jaksa Agung menegaskan penetapan Tom Lembong sebagai tersangka sudah sesuai dengan yuridis dan tak ada kepentingan politik. Komisi 3 DPR pun meminta Kejaksaan Agung lebih terbuka pada publik dalam mengungkap sebuah kasus. Untuk mendalami penanganan kasus yang menjadi sorotan publik, Komisi 3 akan menggelar rapat teknisi secara khusus bersama Kejaksaan Agung. Sama sekali kami tidak pernah ada masuk soal politik.
Kami hanya yuridis dan itu yang kami punya. Soal nanti apa yang menjadi hal-hal yang bergulir di media, nanti akan saya minta Jampisus untuk menyampaikannya. Karena untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu tidak mudah. Kami melalui proses tahapan-tahapan yang sangat rigid dan tidak mungkin kami menentukan seseorang menjadi tersangka. Ini akan melanggar HAM. Kami pasti hati-hati. Nanti Jampisus akan menyampaikan apa dan mengapa. Tuh. Nah ini demo yang tadi kita bahas tuh. Bikin ricuh aja tuh demonya ya. Ternyata dibayar. Bisa aja nih yang bayar, mintanya mama yang teriak gitu, bikin ricuh banget gitu. Dan padahal masalah hal ini sudah direspon langsung sama pihak Kejagung ya teman-teman ya. Kalau tidak ada kriminalisasi ataupun politisasi di kasusnya Pak Tom Lembong. Mana keadilan? Yang benar-benar yang lagi korupsi kagak ditahan. Nyengir dapat duit. Iya dong, tuh yang kata yang tidak salah jelas-jelas aja salah tuh. Adilin. Orang yang nggak bersalah orang. Senang kan wah. Dapat duit haram, kalian dapat duit haram. Oh, dapat duit haram katanya. Ngomong-ngomong ibu-ibu ini dapat uang dari mana? Senang. Yang apa tuh? Yang punya salah tuh. Yang jelas-jelas korupsi. Nah, disenyumin aja. Anies Baswedan bela Tom Lembong. Wah, Oh, maksudnya ini nih. gimana nih, gengs? Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan angkat suara terkait dugaan korupsi yang menimpa mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Anies mengaku dirinya telah mengenal Tom Lembong selama 2 dekade lebih dan ia percaya bahwa sahabat karibnya itu merupakan pribadi yang berintegritas tinggi. Anies mengatakan dirinya percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalankan proses secara transparan dan adil. Sebelumnya diberitakan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong yang dikenal sebagai Tom Lembong resmi ditetapkan tersangka dan langsung ditahan oleh Kejaksaan Agung terkait korupsi impor gula. Penahanan dilakukan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Klop banget ya gitu abahnya sama anak-anak abah gitu membela orang yang bersalah. Tapi kayak gitu kalau disebut kayak kalau aku mengatakan hal ini ya pasti mereka marah juga gitu loh teman-teman. Kalau Tom Lembong dikriminalisasi? Nah, kalau menurut nih, saya enggak. Ini semakin Enggak. memperkuat dari adanya isu mengenai kriminalisasi ataupun politisasi di kasusnya Pak Tom Lembong. Ini ada suara langsung dari Pak Mahfud MD. Dianalisis oleh orang dikriminalisasi. Kalau Tom Lembong dikriminalisasi? Kalau menurut saya enggak. Enggak. Tapi dianalisis oleh orang dikriminalisasi. Dikriminalisasi dalam arti gini kalau saya. Kriminalisasi orang tidak melakukan sesuatu lalu dibuatkan peristiwa dia telah melakukan tindak kriminal, tindak pidana. Nah, kalau Tom Lembong itu tindak pidananya memang ada. Okay. Kalau politisasi iya, mungkin. Mungkin. Ya, mungkin politisasi bukan kriminal. Karena begini, simple kok. Orang yang bisa didakwa korupsi itu asal cukup 2 alat bukti. 1, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Itu sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71 sudah begini bunyi undang-undang. Korupsi itu memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Oke? Yang kedua, dengan cara melanggar hukum, melanggar aturan. Yang ketiga, merugikan keuangan negara. Nah, kalau ini terpenuhi ya sudah korupsi. Dan menurut saya hasil ekspos jaksa kepada publik, Tom Lembong itu melakukan itu. Pertama. Oke, itu respon dari Pak Mahfud MD mengenai kasusnya Pak Tom Lembong. Sekarang gimana? Buzzernya sudah ketangkap, apakah masih mau menarasikan kalau kasus ini politisasi ataupun kriminalisasi? Coba kalau menurut kalian gimana teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri, sampai jumpa.